Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Anteng malamnya gedanyo kaji tentang pencegahan daripada berdusta atau berbohong. Waruya an Hudzaifah bin Yamani radhiyallahu ta'ala annahu qala. Diriwayatkan daripada Hudzaifah bin Yamani, semoga Allah ridha untuk beliau, bahwa sungguhnya beliau berkata, Innar rajula idza yatakallama bil kalimati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayasiru biha munafiqan. Sesungguhnya seorang laki-laki apabila berbicara dengan sebuah kalimat, maksudnya kalimat dusta, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka laki-laki itu langsung menjadi munafik dengan sebab kalimat dusta tersebut. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwa kata Hudzaifah, ya, di masa Rasulullah satu saja kalimat dusta kita ucapkan langsung menunjukkan bahwa kita adalah orang munafik. Nah, di masa Rasulullah. Beliau melanjutkan, wa inni la asma'uha min ahadikum fil yaum asyara marrat. Tetapi sekarang, kata Hudzaifah, aku sering mendengar dari salah seorang kalian dalam sehari 10 kali. Yuh masa Rasulullah 3 orang gemutulit langsung munafik. Kina nepegah li Hudzaifah setelah masa Rasulullah, artinya masa agaknya wadanya. Bukan sekali seseorang berdusta setiap hari, tapi sampai 10 kali. Nah, artinya kalau hanya sekali sudah menunjukkan bahwa orang yang berdusta itu munafik, apalagi 10 kali. Nyan 10 kali masa Hudzaifah, masa sahabat. Watehana li Rasulullah. Berarti yang dimaksud ligopnyan kalian adalah para tabi'in. Masa para tabi'in. Munyo masa gedanyo jino, kon li 10 go mudusta urang. Hana pah munyo hana tulit. Ya, atai haba tente na lebih tente na tulit. Lebih lagi menunjukkan bahwa orang yang berbicara seperti itu adalah munafik. Yakni ar-rajulu idza kana yakdzibu kana dzalika dalilan ala nifaqihi. Yakni seorang laki-laki apabila ia berdusta, niscaya adalah demikian. Kedustaan tersebut menjadi bukti terhadap nifaknya lelaki tadi. Jadi getanyo apabila tamu sulit, nyan kaje kebukti bahwa getanyo urang munafik. Bahwa dalam mati getanyo na penyakit nifak, kaje ketenda. Jadi ada pegah kontrol urang munafik, sangat mungkin menyebut tetip ura aduh musulit. Ya. Jadi apabila sudah menjadi munafik, fal wajibu 'alal muslimi ayyamna'a nafsahu min alamatil munafiqin. Fa innar rajula idza ta'awwadal kidba yuktabu indallahi munafiqan
wa yakunu alaihi wizruhu wa wizru man iktada bihi. Maka yang menjadi wajib terhadap orang muslim adalah mencegah dirinya daripada sifat-sifat yang merupakan tanda-tanda munafik. Jadi kita wajib mencegah diri jangan sampai bersifat dengan sifat-sifat yang menunjukkan kita adalah munafik. Sifat dusta, baik sampai. Karena sifat dusta itu adalah tanda munafik. Mengingkari janji, baik sampai roh oleh katanya tak ingkar janji. Karena sifat mengingkar janji adalah tanda munafik. Ya. Khianat, baik sampai roh tanya tak berkhianat. Karena berkhianat itu adalah sifat munafik. Ula-ula, ula-ula bahasa tanya, baik sampai roh oleh katanya ula-ula. Karena ula-ulanya adalah sifat munafik. Jadi wajib kita menjaga diri kita masing-masing agar terhindar dari sifat-sifat munafik. Kenapa? Karena seseorang apabila sudah biasa berdusta, mungkin hari ini sekali, besok berulang, sehingga sudah beberapa kali. Ka biasa mutulit, hana librat ba abah atege mutulit, nyan urung yang ka biasa mutulit, yuktabu indallah munafikan. Sudah dicatat di sisi Allah sebagai urang munafik. Kau catat urang munafik. Menyoka gecatat kapaya abad dah hapus. Maka hati-hati baik sampai gecatat ke urang munafik. Nah, kalau sudah dicatat sebagai orang munafik, wa yakunu alaihi wizruhu wa wizru man iktada bihi, maka dia akan memikul beban dosa daripada kenifakannya dan beban dosa orang yang mengikutinya. Urang lain ni mutulit gara-gara kalian tanya mutulit. Urang lain paling kurang di antara anak dah. Karena kalian tanya ka biasa ada mutulit, kalian iya biasa mutulit, kalian ma biasa mutulit, sehingga anak mutulit zid. Nyan tuman dia memikul beban. Yang pertama beban dosa katanya sendiri, yang kedua beban dosa urang yang ikut katanya. Jut imutulit gara-gara ikalon katanya mutulit. Ya, dua boh beban dosa katanya yang harus tapikul. Belum lagi keterangan Allah bahwa orang-orang munafik kepegahli Allah, innal munafiqina kanu fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik, mereka berada dalam jurang yang paling dalam neraka. Bak dasar neraka kudu menjadi kurang munafik. Sajan Fir'aun, sajan Haman, sajan Ashabul Maidah, yaitu neraka hawiyah. Dalam neraka yang paling suum, inan kepudu munyo getanyo sebagai urang munafik. Nauzubillah. Ya sampai roh jut ke urang munafik. Kemudian warwiya an ba'di tabi'in annahu qala, diriwayatkan dari sebahagian para tabi'in bahwa sungguhnya sebahagian tabi'in berkata, i'lam anna sidqa zainul awliya wa annal kidba alamatul asqiya. Ketahuilah bahwa sungguh jujur atau benar adalah perhiasannya para aulia, sedangkan bohong atau dusta adalah tandanya orang-orang celaka. Asqiya, orang celaka. Nah, pegahli para tabi'in, jujur atau benarnya adalah perhiasan para aulia. Aulia ini adalah orang-orang yang mendapatkan bantuan dari Allah. Orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah. Jadi tanda atau perhiasan bagi urung-urung yang dibantu sabili Allah adalah jujur. Sedangkan bohong adalah tanda urung celaka. Urung celaka, apa maksud urung celaka? Yaitu urung yang berakhir ke dalam neraka. Nah, mulai dari mati urungnya bi ghairi iman, karena asqiya akan mati dengan su'ul khatimah.
Monyo pukun orang yang bahagia mati koknya dengan husnul khatimah. Orang celaka sebalik je suul khatimah. Wate tuman wate gejuk buku catatan li Allah. Menyo orang bahagia gejok nganjara unun, orang celaka gejok jarawi atau mulikut. Menyo orang bahagia ge petamang surga, orang celaka ke petamang neraka. Artinya orang sulit adalah tanda atau neraka. Tanda atau neraka sulit. Kama bayanallahu ta'ala fi kitabihi, sebagaimana menjelaskan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya. Kun Allah Ta'ala, hadha yaumu yanfa'us sadiqina sidquhum. Kun Allah dalam surah Al-Maidah ayat 110. Ini adalah hari yang bermanfaat akan orang-orang yang jujur oleh kejujuran mereka itu. Jadi kejujuran katanya di dunia, na manfaat ma'urah akhirat kepada Allah. Jadi orang-orang yang di dunia bersikap jujur, berlaku jujur pada hari akhirat. Ura yang dimaksud oleh Allah dengan hadanya, uronya kepada Allah yaitu yang maksud ura akhirat, na manfaat kejujuran katanya itunya. Dalam ayat yang lain dalam surah At-Taubah Allah Taala nekun surah At-Taubah ayat 110. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kalian akan Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Artinya, jadilah kita sebagai orang yang jujur kepada Allah. Jadi Allah menganjurkan kepada kitanya kejujuran. Dalam ayat yang lain, dalam surah Az-Zumar, ayat 50 sampai 50, Allah Ta'ala nekun, Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Dan orang-orang yang datang ia dengan kebenaran dan membenarkan ia dengan Nabi Muhammad, ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang takwa. Jadi dalam ayatnya Allah nepekait sifat takwa dengan siddiq, dengan jujur. Jadi orang takwa pasti jujur. Orang jujur adalah orang yang takwa kepada Allah. Lahum ma yasha'u 'inda rabbihim, bagi mereka itu apa yang mereka kehendaki di sisi mereka itu. Artinya nikmat gebi oleh Allah Taala ke orang-orang yang takwa, yang bersikap jujur, nikmat-nikmat di sisi Allah Ta'ala. Kemudian dalam surah Ad-Dariyat ayat 10 Allah Ta'ala nekun Qutilal kharrasun. Nyo ayatnya adalah sebagai celaan terhadap orang-orang yang berbohong, terhadap orang-orang yang mensulit. Gecela oleh Allah, bahkan gelaknat. Gekun Allah qutilal kharrasun, telah dibunuh para pembohong. Makna dibunuh qutila yakni lu'inal kadzabun, dilaknat orang-orang yang berbohong. Jadi dalam ayatnya gelaknat oleh Allah orang-orang yang sulit. Dalam surah Saf ayat 7 Allah Taala nekun wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Siapakah yang lebih zalim kata Allah daripada orang-orang yang mengada-ngada di atas Allah sesuatu kebohongan sedangkan dia mengajak kepada Islam dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Dalam ayatnya nepegah oleh Allah bahwa orang yang mengada-ngada atas Allah, artinya ini kebohongan yang berkaitan dengan agama. Biasanya bohong orang-orang pintar, bohongnya para ulama, orang-orang yang dianggap jarang dalam agama. Jadi kebohongan orang-orang dalam agama adalah merupakan perbuatan paling zalim kepada Allah.
Hana yang lebih dalim daripadanya. Nyan perbuatan yang paling dalim. Nyan para jemaah. Kemudian ada sebuah riwayat hadis yang menceritakan pengalaman Rasulullah di mana Rasulullah diajak oleh Jibril. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Samrah bin Jundub. Beliau berkata, ya, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ghadata aqbala alaina biwajhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai melakukan salat subuh, beliau menghadap ke arah kami dengan wajahnya. Jadi kebiasaan Rasulullah asailhu tumayang kubah, gebalik ke Rasulullah. Menghadap ke para sahabat. Rasulullah dan imum, gebalik ke le tumayang, menghadap kepada para sahabat. Di saat itu faqala li ashabi, maka Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya. Hal ra'a ahadum minkum lailata ru'ya? Adakah di antara kalian yang bermimpi tadi malam? Sona melumpau beglang. Tanya mbak para sahabat. Maka bakwatenya para sahabat berkata, lah, tidak ada. Mustidroh hana melumpau. Tanya Rasulullah SAW melumpau. Gekun li Rasulullah, lakinni ana ra'aitu lailata annahu atani isnani. Kata Rasulullah, tapi aku melihat tadi malam. Artinya Rasulullah gemumpau beglam ngeberah. Pun udanyang sahabat so nam lumpau. Sahabat nam tiro. Kepegah long na lumpau ku beglam ke Rasulullah. Long kalan beglam ke Rasulullah. Na dua dra urang gejak balung. Atani isnani. Mendatangi aku oleh dua orang. Na dua dra urang gejak balung ke Rasulullah. Wa annahuma akhadha biyadi. Dan keduanya memegang kedua tanganku, kata Rasulullah. Jadi mandua dua urang yang jak Rasulullah gemak bak jaro Rasulullah. Gemat, geganding tengok jaro Rasulullah. Faqala li, maka keduanya berkata bagi aku, intalik, ayo kita berangkat. Kepakat jak Rasulullah di urangnya mandua. Fantalaktu ma'ahuma, maka kata Rasulullah, aku pun berangkat beserta keduanya. Nyan lang lumpur Rasulullah. Kepakat jak, lalu gejak Rasulullah. Fa akhrajani ila ardin mustawiyah, maka kedua laki-laki itu, kata Rasulullah, kedua orang itu membawa aku ke sebuah lapangan yang rata. Geme Rasulullah li dua urangnya bak saboh lapangan kepada Rasulullah. Roh bak lapangannya, fa ataina ala rajulin muttaji'in. Ternyata kami, kata Rasulullah, mendatangi seorang laki-laki yang sedang berbaring. Rupanya bak lapangannya gekalan oleh Rasulullah, na sidra uragam tengah tengah berbaring. Wa akharu qaimun, sedangkan di sampingnya ada laki-laki yang lain yang sedang berdiri alaihi bisakhratin, yang dia memegang sebuah batu besar. Tidra urang kala Rasulullah lapangannya. Tidra urang gedong gemat bate biraya pak jaro urang dongyan. Fa idza huwa yahwi bisakharati ala ra'sihi fayaslighu bihi ra'sahu. Fayaslighu bihi ra'suhu. Maka tiba-tiba, kata Rasulullah, laki-laki yang berdiri tadi menjatuhkan batu besar tadi di atas kepala laki-laki yang berbaring. Rupanya ada bate yang gemat li urang yang dongnya geti ateh ule urang yang kala Rasulullah. Maka pecahlah dengan sebab batu tersebut kepala laki-laki yang berbaring. Kabicah ule. Rut anak bate raya ateh ule. Fayatadahdahul
hajaru fayattabi'uhu wa ya'khuduhu fala yarji'u ilaihi hatta yasiha ra'suhu kama kana faya'awadu alaihi bimisli dzalik. Kemudian batu yang sudah memecah kepala orang yang berbaring tadi mengelinding. Iplung badannya olain. Maka laki-laki yang menjatuhkan batu itu mengambil kembali batu tersebut, dan di saat dia kembali ke laki-laki yang berbaring, kepalanya sudah seperti biasa. Ule yang bijah muno kalau kesat lam. Maka selalulah kata Rasulullah, laki-laki itu menjatuhkan batu di atas kepala laki-laki yang berbaring. Jadi mau ulang-ulang lagi yang tapi. Gecok batai geti bicah le ule iplung le batai gede gejak le gak cok batai atai gua ule nyo kalau gesot geti lom iplung le batai gede gak cok lom iwak gua lang kono kalau gesot lom ti lom. Jadi selalu kepala laki-laki yang tidur itu dipecahkan dengan batu dan kembali menjadi semula. Bicah tapi jut le gesot bicah lom jut le gesot. Maka kata Rasulullah, fakultu subhanallah ma hadza. Aku kata Rasulullah, maha suci Allah. Apa ini? Kejadiannya. Coba tanya. Faqala li, maka kedua orang yang membawaku itu berkata kepadaku, kata Rasulullah, intalik, ayo kita berangkat. Jadi hana gepegah podrayan. Tanya Rasulullah, kejadiannya. Malah gekendiak dajak lo. Hana cerita apa? Podra. Intalik, ayo kita berangkat. Fantalaktu ma'ahuma hatta atina ala rajulin mustalikin ala kaffahu. Maka berangkatlah aku, kata Rasulullah, beserta dua orang ini, sehingga kami sampai di tempat seorang laki-laki yang terlentang di atas punggungnya. Mono bekalan urung terbaring. Menyo terbaring berarti lambung umiyuk. Jino terlentang, tidra urung gekalan le Rasulullah tidra urung agam terlentang. Menyo terlentang berarti rung yang umiuk. Maka terlentang gekalan Rasulullah. Wa idza akharu qa'imun alaihi biqulubin min hadid. Ternyata kata Rasulullah, di sampingnya ada seorang laki-laki lain yang berdiri memegang sebuah pengait, ya, dari besi. Pengaitnya lagi musuturah tanya lagi ngencut bos sawi kan? Ya, pengaitnya. Tidra urung gedang di samping urung yang ihnya, gemat pengait lagi urung ngencut bos sawi. Pengait yang terbuat dari besi. Fa idza huwa ya'ti ahadun syaqqai wajhihi fayushakka sidqahu hatta yablugha ila kaffahu wa man kharahu. Kemudian kata Rasulullah melihat ternyata orang laki-laki yang memegang pengait itu, ya, membelah pipi orang yang tidur terlentang itu, mulai dari wajahnya sampai kemudian sehingga terbelahlah mulutnya sampai kepada pinggulnya terbelah. Jadi geplah dengan pengaitnya. Dari abah, utarik, dia terus apa punggung geplah. Terus apa punggung dari geplah. Terus lubang hidung. Summa yatahawala ilal janibil akhar, kemudian geplah lam rabinah lain. Geplah lam rabinah lain gede. Fayaf'alu bihi mithlu dzalika fala yafuru minhu hatta yasiha janibil awal kama kana faya'awadu ilaihi fayaf'alu bihi mithlu dzalik. Rupanya kejadian geplah urungnya le urung yang mat pengaitnya sama lagi urung yang perhut anu batai mono. Geplah rano. Le geplah rano, geplah radih. Atai geplah radih rano kaji lagi sot. Geriwang lom geplah rano, radih kaji lagi sot, geriwang lom. Tugas urungnya pelah-pelah tapi. Urung yang ehnya tuplah musambung lem lagi sot. Tuplah musambung lem lagi sot. Lagenya sabi kejadian. Maka kata Rasulullah, qultu subhanallah mahadha. Aku kata subhanallah, maha suci Allah. Apa ini? Kejadiannya ke Rasulullah. Qala, kedua orang itu berkata kata Rasulullah, kedua pembawa beliau. Gekun ba Rasulullah, intalik. Ayo kita berangkat.
Hana ke jawab fit. Gepakat ja'lam Rasulullah. Fantalakna, kami pun berangkat kata Rasulullah. Sehingga kami sampai di sebuah bangunan. Ala bina'in ra'suhu mislu tanwir. Kepala bangunan tersebut yang atasnya, ya, atapnya seumpama dapur. Bangunan yang seumpama dapur. Ya, nyo biasa bak pabrik. Kenapa pabrik got tabohnya manyang gudi, diuh gudi lagi mundara. Nyan lekon lagi dapur tu biasa pernah. Artinya tempat pembakaran. Bangunan yang jadi tempat pembakaran. Wa asfaluhu wasi'un, sedangkan di dalamnya kata Rasulullah di bawahnya itu luas sekali. Cukup luas bangunan. Yang biasa bak pabrik-pabrik lagi yang dalamnya. Atuh jih lagi dapur itu bid asa. I dalam jih ideh miyuk cukup luas kepada Rasulullah. Fattala'tu, maka aku melihat kata Rasulullah. Bahasanya long jenguk ke Rasulullah dalam bangunannya. Fa idza fihi rijalun wa nisaun uratun. Ternyata di dalam bangunan tersebut banyak laki-laki dan perempuan yang telanjang. Bangku jenguk Rasulullah ke apa lo? Urung agam ngaurinong tulhun duminan. Dalam bangunannya. Fa idahum ya'tihim lahbun min asfali minhum. Ketika itu kata Rasulullah, mereka semua didatangi oleh lahbun, oleh nyala api dari bawah mereka itu. Rupanya urung telanjang dalamnya mendum, imiyuknya apui. Ibu dah apui imiyuk. Imiyuk urungnya. Fa'idha awqada irtafa'u, maka ketika api itu menyala, mereka semua naik. Gue juga deh bek kena ngapui. Hatta yakadu ayyakhruju, sehingga hampir mereka keluar. Karab ketubit dari bangunannya. Tapi hana tubit. Fa'idha khamidat raja'u fiha, apabila api telah padam, artinya kai turut api umyuk, turun lagi mereka ke dalam bangunan tersebut. Inan tapi urungnya, laginya tapi kejadian kepada Rasulullah. Asai apui gu asai trun apui gu trun lom, laginya tapi urungnya ngapui. Falamma ja'ahum dzalikal lahab sutu yakni sahu. Manakala nyala api itu datang, mereka semua berteriak kata Rasulullah. Qultu, aku kata Rasulullah. Subhanallah maha ulai. Maha suci Allah. Siapa mereka itu semua? Kun Rasulullah. Orang yang Rasulullah hana kejawab fit. Maka gekun malah gekun Rasulullah. Qala li, keduanya berkata bagiku kata Rasulullah, intalik, ayo kita berangkat lagi. Kepakat jaklom Rasulullah. Fantalakna, maka kami pun berangkat kata Rasulullah, hatta atina ala nahrin muqtaridin, sehingga kami sampai di sebuah sungai yang sangat luas. Terus Rasulullah jino kabak krung yang sangat luas. Yang dalam sungai tersebut kata Rasulullah ada air yang berwarna merah seumpama darah. Jadi ikrungnya rupanya mirah lagi darah. Ternyata di dalam sungai tersebut ada seorang laki-laki yang berusaha berenang ke pinggir. Dan di pinggir sungai tersebut ada seorang laki-laki yang sedang mengumpulkan batu yang sangat banyak. Bak bineh krung nanti ragam gung tapat bate kata lu. Ideh bak dengah krung nanti ragam gung melangu kunan bak uragam yang bak bineh krung. Fayatihi sabih, maka urang yang melangunya kenan ke melangu ba urang yang pusapat bate bineh krung. Fayafgharu ayyaftaha fayalqimuhu hijran. Maka terus ge melangu urang yang lam krung kenan bak bineh, ge puhahabah urang melangunyan le urang bak bineh, ge paso bate lah bah. Gemelangu gunan. Terus gunan ke habah le urangnya ke paso bate. Jadi urangnya ke pilih bate untuk paso la abah urang melangunya. Habah ke pilih bate. Kekun le Rasulullah subhanallah ma hadza. Maha suci Allah ulam kejadiannya katanya.
Maka kedua orang tadi berkata, intalik, ayo kita berangkat. Maka jalan, mana kejauh. Maka kami sampai, kata Rasulullah, ya, di tempat seorang laki-laki. Fa'idha huwa haulahu narun azimatun yahishuha. Ternyata laki-laki itu, kata Rasulullah, di sekelilingnya, di sekeliling laki-laki itu, api yang sangat besar yang dia kobarkan. Wa yas'a haulaha, ya, dan dia berusaha di sekitarnya api. Sehingga gekun li Rasulullah, subhanallah mahada. Maha suci Allah, puatra alamnya. Orang yang Rasulullah tetap kepegah intalik, ya tajak alam. Nanti kejawab. Maka berangkatlah kami, kata Rasulullah, sehingga kami sampai di sebuah kebun. Fiha kullu naurin rabi. Di kebun itu banyak sekali bunga yang sedang bersemi, kata Rasulullah. Terus bak sabah beli Rasulullah, bak sabah taman, gekalan lam tamannya bungong tengah mekar tu. Tengah imu bungong mendung ke begah. Nah, fa idza baina dhahrani raudah rajulun tawil. Ternyata di tengah-tengah kebun bunga tersebut ada seorang laki-laki yang sangat tinggi. Nanti urung agam tak panjang ini Rasulullah gedung. Wa idza haula dzalika rajul wildan katsirum min aktsari ma raaitum qad. Dan di sekitar laki-laki yang tinggi di kebun itu banyak sekali anak-anak, kata Rasulullah, yang aku belum pernah melihat anak-anak sebanyak itu, kata Rasulullah. Kotat le anak mi sekitarnya, kata Rasulullah. Ana lam kukalan di nan le anak mi. Maka nekun li Rasulullah juga, subhanallah mahada. Maha suci Allah, puatranya. Qala li gekun lam urung pakar Rasulullah nyan mandua ge intalik, ayo kita berangkat. Berangkat lagi kami, kata Rasulullah, sehingga kami sampai di sebuah pohon besar, dauhatin azimatin. Sampai di sebuah pohon besar. Yang Rasulullah belum pernah melihat pohon sebesar pohon tersebut, kata beliau. Dan belum pernah beliau melihat pohon sebagus pohon tersebut. Pohon besar, yang sangat bagus. Maka kata Rasulullah, kami pun naik ke atas pohon tersebut. Ternyata di atas pohon itu ada sebuah kota, kata Rasulullah. Yang bangunannya, ya, batu batanya terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak. Jadi dalam pohon besarnya nakota di dalamnya. Pohon raya radaan dong kalau Rasulullah. Nakota waktu bak kayaknya batu bata bangunan ini terbuat dari emas dan perak. Maka kami pun mengetuk pintu bangunan tersebut, yaitu kota tersebut, kata Rasulullah. Nah, maka dibukalah untuk kami pintu kota tersebut. Nah, fadakhaltu fiha, maka aku masuk ke dalam kota tersebut. Waktu buka pintu, gedamang Rasulullah gebuk langkah. Fa akhrajani minha, kedua orang yang membawa aku mengeluarkan aku dari kota itu. Hang gebita mong, bet damang guna Muhammad. Hang gebita mong guna lang kotanya, lang kota yang indahnya. Ya. Fa'adkhalani daran hiya ahsanu minha. Takon han gebita mong lam kotanya, ternyata dua orang yang Nabi Muhammadnya malah gebita mong Nabi Muhammad dalam saboh nanggro, daran, dalam saboh kampung, dalam saboh rumah, yang rumahnya ahsanu minha. Lebih god dari kotanya dalam rupanya. Lebih god rumahnya dalam dari kota. Dan lebih utama. Fabainama as'adu basari faida kasrun abyadun ka'annahu rubabatun baida. Sedang-sedang mataku melihat, kata Rasulullah, ternyata rumah tersebut adalah sebuah istana yang putih, seolah-olah seperti kerajaan putih. Istana yang pertama Rasulullah buat dua orangnya. Nah, lagi saboh rumah putih, saboh istana putih Rasulullah. Qala gekun le dua orangnya, baruh na gepegah le orangnya. Zalika manziluka, itu adalah tempatmu hai Muhammad. Nyan kehinan tempat kata hai Muhammad. Qultu kata Muhammad, longkun ala adakhuluhu, wujud long tamang demang kanan. Qala gekun le orangnya, amma al anfala,
Jino golom jud. Sekarang belum bisa. Wa anta dakhiluha, tapi gatah pasti tamang gunan. Jino golom jud, tapi gatah pasti tamang gunan. Thumma qultu, kemudian aku kata, inni ra'aitu fi hadhil lailah ajaban, faman ladzi ra'aitahu. Kata Rasulullah, aku melihat pada malam ini berbagai macam keajaiban. Apa pendapat kalian? Qala gekeun le dua-dua urangnya. Ammal awal alladzi ra'aitahu yaslihu ra'sahu bil hajar. Adapun kejadian yang pertama, hai Muhammad, yang kamu lihat orang yang dipecahkan kepalanya dengan batu, itu adalah seorang laki-laki ya'khudul Qur'an summa yarfaduhu wa yanamu ala anis salatil maktubah. Orang yang mau belajar Al-Quran, kemudian dia menolak isinya dan dia tidur dari salat maktubah. Jadi urang yang geuti anu bate sabe atu hulenya adalah perumpamaan ke pelumah li Allah, siksaan ke urang mereuna Quran. Urang hafai Quran, urang belajar memahami Al-Quran. Tapi hang gede mamai. Ge mereuna sagai le kopnya. Ge amai hang gede. Wate semayang tengut gera ge. Jarang ge semayang, le tengut wate semayang le kopnya. Artinya semayang pun menyonah ana depat wate karena bak wate semayang tengut. Nyan ge siksa ge pelumah li Allah ba Nabi Muhammad, guti anu bate sabe tu le bicah le nu bate tu god le lagi so guti lom bicah le ule god le lagi so guti lom nu bate lagi nyan kejadian. Nyan yang pun. Wa ammal ladzi yushaqqa syadaqahu ila kafahu, adapun urang yang dibelah mulutnya, pipinya hingga ke punggungnya adalah seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya dan maka dia berdusta sebagai sebuah kedustaan yang sampai ke seluruh penjuru negeri. Jadi orang yang geplah abah geseksa geplah abah dari no sampai terus punggung gede, geplah belah reno, geplah belah rede, pulih belah reno, geriwang geplah belah reno, pulih belah rede, geplah belah rede, nyan adalah siksaan bagi orang yang berdusta. Getubik dari rumah ke, biak duk ke pegah haba sulit, dia menyebar haba kau nyan. Nyan ban gebi siksaan ke pelumah haba Nabi Muhammad ya Allah. Kemudian wa ammal ladzi ra'aitahu mislatan wair, adapun orang yang engkau lihat seumpama dapur, yang bangunan itu seumpama dapur, mereka adalah para pelacur, ya, para pelacur laki-laki dan perempuan. Yang urang munai dalam lehun yang bangunannya seumpama dapur, gepegah li Rasulullah, nyan gejelaskan li urang Rasulullah, nyan adalah para pelacur, laki-laki dan perempuan. Gelagi nyan gesiksa li Allah. Wa ammal ladzi yasbahu fil bahri fahuwa akilur riba. Sedangkan urang yang berenang dari dalam krung meno kena udarat yang troh udarat geculok anu bate, lenyan gelangu lang dalam krung, gelangu lang kena geculok anu bate labah, nyan adalah para pemakan riba. Lagenya ketika teman, lam krung darah. Gemelangu sabe troh udarat kena bineh geculok anu bate labah gegisali batot. Untuk gemelangu le troh kena geculok le anu bate labah gegisali batot. Nyan para pemakan riba gitulah. Wa ammal ladzi yas'a haulan nar, adapun orang yang berusaha sekitar api, urang yang kudep apui sekeliling nya apui mandum, ku usaha ku kudep apui kanyan. Nyan tho fa innahu malikun khazinun nar ay jahannam. Dia itu hai Muhammad adalah malaikat Malik, penjaga api neraka. Wa ammar rajulul tawil, adapun laki-laki yang tinggi yang engkau lihat di dalam taman bunga, fa innahu Ibrahim alaihissalam. Dia adalah Ibrahim alaihissalam. Jadi yang gekalon le Nabi Muhammad dalam sabuh taman bunga muno, urang agam tudu inang tamannya nyan Nabi Ibrahim. Sedangkan anak-anak yang berada di sekitarnya adalah anak-anak yang meninggal dalam keadaan fitrah. Artinya anak-anak umid yang melinggai golong mukallaf. Ubu-ubu mentau melinggai. Yang saja Nabi Ibrahim dalam tamannya kenang bersahabat ya Allah. Dan adapun rumah yang engkau masuk pertama,
kota yang ada di atas gua pohon kayu besar itu adalah negerinya orang-orang mukmin secara umum. Urang-urang mukmin secara umum nyandang gero teman. Nah, adapun rumah yang lain itu adalah rumah syuhada. Dan aku, kata orang itu Jibril, sedangkan yang ini adalah Mikail. Rupanya dua orang yang Nabi Muhammadnya, sidro Jibril, sidro Mikail. Malaikat baru geputuri dro. Nyan para jamaah, gegambarkan dalam hadisnya beberapa siksaan, di antaranya siksaan orang yang berdusta. Mudah-mudahan menyobarkan ligedanya biasa handruh dan hendro daripada berdusta dengan kajian-kajian lainnya kapadit malam kata kaji. Mudah-mudahan jino berusahalah untuk berdustali semulit karena bahaya mutulitnya bahaya dekat bagi kehidupan tanyo di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.